Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Iya Mas, gimana kabarnya? Walhamdulillah wa syukurillah. Berdoa para subscriber semuanya, saya masih sehat-sehat saja. Bagaimana ini? Harus bagaimana saya ini? Iya, saya mau tanya Mas, kayak gini. Saya kan ada rencana mau nyerahin diri, kan saya di sini statusnya OS ya. Iya. Saya mau tanya itu kalau misalkan ya dengar-dengar ya kata banyak yang ngomong katanya kalau 1 tahun atau 2 tahun OS di sini itu gimana ya? Gimana ya gimana? Udah, gitu aja. Iya, maksudnya kalau lama di sini OS-nya itu gimana? Apakah dihukum atau enggak gitu loh, Mas? Nah iya, samen selesaikan dulu pertanyaannya. Wis cukup itu aja. Kalau itu aja tak jawab. Ya, terus aku mau nanya juga, misalkan pulang terus nggak punya duit buat beli tiket itu gimana gitu loh, Mas? Iya. Udah. Sedangkan sedangkan KTP sama itunya aku tuh hilang. Hilang apa digadein? Enggak digadein. Aku nggak berani gadein apa-apa. Aku beneran hilang itu KTP sama yang kertas itu. Aku cuma punya paspor. Nah, OS. gimana prosesnya? Apakah dipersulit gitu loh? OS apa paper? Kosong. OS. Jadi OS nggak punya data sama sekali. Ada paspor. Paspor aja. KTP nggak ada ya? Ya, Paspor nggak Hongkong ada, ya? hilang, Mas. Masih hidup? Masih. Oke. Yakin sudah mau menyerahkan diri dan pulang? Nggak mau nyari duit lagi? Cari tambahan? Aku nggak lama, Mas. Aku nggak mau lama-lama. Cuman yang aku pikirin itu gimana ya kalau misalkan disuruh beli tiket sendiri gitu, sedangkan aku nggak punya uang gitu loh, Mas. Ya makanya sampean kerja dulu. Karena menyerahkan Jadi diri itu harus beli gantian ngomongnya aku apa sampean dulu yang ngomong. Bisa nggak? Iya, sampean. Bisa. Biar kita itu enak gitu loh. Jangan aku ngomong sampean ngomong, siapa yang dengerin? Kalau sampean mau cerita, ceritakan sampai habis, baru saya ngomong. Nanti tak kasih kesempatan sampean ngomong. Bisa dipahami nggak? Iya. Oke, jadi kondisi sampean adalah pemegang paspor saja dan overstay. Overstay berapa lama? Hampir 9 bulan. Belum 1 tahun ya? Belum. Oke. Jadi gini, prosesnya nanti sampean ke Sky Tower Kowloon Bay, lantai 5. Sampean bawa dokumen sampean semuanya, sampean antri di sana. Ya dia buka jam dari jam 9 sampai jam 5 mungkin, kalau nggak jam 4. Ya udah sampean ke sana, sampaikan maksud hati sampean mau menyerahkan diri dan mau pulang Indonesia. Habis itu mereka akan suruh isi formulir, catat bla 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 bla, dan paspornya juga. Oke. Habis itu nanti sampean ada schedule pertemuan untuk diinterogasi plus sidang. Bisa jadi interogasi dulu, habis itu terus sidang, bisa jadi sampean langsung sidang. Jadi sidang itu bukan sidang bagaimana dan seperti apa, tapi sampean mengakui dan dinyatakan memang sampean mengakui bahwa melakukan pelanggaran administratif izin tinggal, intinya kan kayak gitu. Nah, untuk pertemuan yang kedua, usahakan sampean sudah makan, pakai jaket yang agak tebel. Supaya apa? Supaya nanti tidak kedinginan, tidak kelaparan juga. Jadi untuk pertemuan yang kedua, ya sampean harus posisi badannya harus fit, harus makan, sarapan semuanya, terus bawa jaket agak tebel biar nanti kena AC-nya sana nggak terlalu kedinginan. Bahaya nanti kalau habis sidang terus sampean sakit kan repot. Nah, setelah nanti di sidang, bagaimana hasilnya keputusan dari sidang nanti, sampai juga didampingi oleh penerjemah.
untuk ngomong bla 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 dan tentang sesuatu. Kalau sesudah habis sidang baru sampean nanti bisa ditanya juga, atau pas sebelum sidang juga sampean akan ditanya mau pulang sendiri apa pulang bareng-bareng teman-temannya. Kalau sampean pulang Oh, sendiri, sampean mungkin akan dilepaskan lagi. Kemudian karena sampean juga sudah punya zona paspor masih hidup, nah silahkan beli paspornya, dibeli tiketnya karena kan paspor masih hidup. Silahkan dibeli ya. paspornya, dibeli tiketnya. Setelah dibeli tiketnya, baru sampean suruh datang lagi ke Kowloon B, dikasih surat amplop yang hanya boleh dibuka oleh petugas yang sampai di imigrasi bandara. Nah itu pulang. Hmm. Tapi kalau sampai pulangnya mau bareng-bareng ya pasti nunggu dulu. Lah nunggunya ini saya nggak ngerti apakah di penjara atau sampai nunggu di luar. Karena Oh, mereka yang menentukan. Jadi begitu saja prosedur penyerahan diri overstay yang mau pulang. Kemarin saya sudah bikin 2 konten, sampean tinggal cari ya, sampean pahami ya. itu cerita yang bersangkutan. Jadi dia sendiri. Yang satu overstay 6 tahun dan yang satu overstay 2 tahun. Nah, sampean tinggal Mm-mm. dengerin kata-kata mereka seperti apa mereka. Jadi seperti itu, Mbak. Iya, Wes, ada lagi yang mau sampean tanyakan? Kan enak kalau kayak gini. iya Mas, iya. Halo? Iya Mas, iya aku dengar. Ada yang sampean Iya, tanyakan, saya sudah kasih kesempatan. Sekarang giliran sampean mau ngomong apa? udah Mas, udah gitu aja. Aku mau nanya yang kayak gitu aja. Oh, sudah beres, aman, sudah cukup begitu saja jawaban. Enggak bingung nanya-nanya yang lain lagi enggak? Wes, cukup. Udah Mas, udah makasih. Nah, ya wes. Jadi Oke. seperti itu. Iya, Oke. Oke. Eh, udah dimatiin sama mbaknya loh. Gak dimatiin. Dimatiin dulu mbak. Oke, sehat selalu mbak ya. Semangat. Bye-bye. Oke ya, teman-teman semuanya. Nah, mbaknya overstay baru 9 bulan dan mau menyerahkan diri, mau pulang, nggak mau lama-lama. Ya tanggung banget sih. Jadi ya sudah, orang mau pulang harusnya ya didukung ya, kok malah dibilang tanggung banget. Jadi overstay sekalian lah, yang lama sekalian, biar duitnya ngumpul, tapi oke okay lah, nggak ada masalah. Jadi begitulah teman-teman semuanya. Kadang-kadang kita pun sudah bikinin konten, sudah 2, mereka masih belum nyari, lagi di apa namanya, lebih enak ngomong aja katanya begitu, kalau nyari nggak mau, ya begitulah. Tipikal-tipikal kita. Jadi kadang-kadang mencari info lebih enak aja telepon, ya nggak apa-apa, yang penting kan saya kontenin. Jadi saya selalu disclaimer di bagian depan agar supaya nanti tidak ada tuntutan bagi siapapun yang ketika telepon dengan saya. Nah, makanya saya selalu menyampaikan tolong tidak disebutkan nama dan identitas dalam percakapan, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Jadi seperti itu bagian dari disclaimer dan bagian permintaan izin. Kalau seandainya tidak bersedia ya silahkan dimatikan, kalau bersedia ya silahkan dilanjutkan. Jadi begitu ya. Banyak juga yang sekarang udah mulai, anak-anak overstay pada mulai telepon mau menanyakan bagaimana dan seperti apa. Di 2 konten sebelumnya saya menceritakan yang, bukan saya menceritakan, ada yang bercerita tentang overstay yang sudah 6 tahun, dan berikutnya ada yang overstay 2 tahun, dan kisah-kisahnya mereka silahkan disimak di konten-konten saya sebelumnya. Jadi semoga bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan, informasi-informasi yang dibutuhkan, dan tetap semangat dan sehat selalu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.